Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sopyan Andika Eskom Mkom serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fikri Haryansyah sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi mengenai cara kerja internal memori dan perkembangan RAM dari awal sampai sekarang. Baik, di sini saya akan membacakan secara singkat materi tentang sejarah RAM dan pengertian internal memori. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Pengertian internal memori. Internal memory atau yang sering disebut sebagai RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dan data yang sedang diproses. Nah, berikut adalah cara kerja internal memory. Cara kerja internal memory pada komputer melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat yang berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Data dalam memori merupakan angka biner yang dienkode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Random Access Memory akan memuat operasi sistem dari hard drive hingga CPU dapat mengakses operasi-operasi secara langsung. Pengertian RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Data dalam RAM dapat diakses secara acak, artinya CPU dapat mengambil data dari RAM tanpa harus membaca data di lokasi tertentu secara berurutan. Ini membuat RAM sangat cepat dalam mengakses data. Namun, data di dalamnya tidak tetap saat listrik dimatikan. Selanjutnya itu contoh dari perkembangan RAM. Nomor 1 yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Contohnya itu pada RAM DDR3. Selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory. Contohnya itu ada ZL3, L2, dan CPU. Nomor 3 ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, yaitu contohnya RAM DDR4. Selanjutnya yaitu DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Contohnya ada di RAM DDR4 dan RAM DDR5. Selanjutnya ada HBM atau High Bandwidth Memory. Contohnya yaitu ada di HBM2 dan HBM2E. Lalu yang terakhir ada LPDDR atau Low Power Double Data Rate. Contohnya yaitu LPDDR4 dan LPDDR5. Generasi RAM. 1. DRAM diciptakan perusahaan IBM pada tahun 1970, kecepatan 4,77 MHz sampai 40 MHz. FVM DRAM diciptakan tahun 1987, dikenal dengan nama FVM, kecepatan 16 MHz sampai dengan 60 MHz. 3. SDRAM tahun 1996 dan 1997 muncul SDRAM PC 66 dengan kecepatan 66 MHz, kemudian muncul lagi SDRAM PC 100 digunakan untuk komputer Pentium 2. 4. DDR SDRAM tahun 1999 diciptakan DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1, umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4. Selanjutnya yang kelima yaitu ada DDR2 SDRAM. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitas 2 GB sangat sulit untuk ditemui di pasaran. Walaupun ada harganya lumayan mahal, bahkan setara dengan 4 GB dari DDR3, RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core Duo. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Selanjutnya yang keenam yaitu DDR3 SDRAM. Pada pertengahan tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SDRAM. Membutuhkan daya hanya 1,5 volt
kemampuan yang lebih baik, begitu juga dengan irit daya, membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik oleh orang-orang. Barulah pada tahun 2010, RAM ini mulai diburu para pengguna komputer, dan untuk saat ini harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core Duo sampai dengan Core i7. Lalu yang terakhir ada DDR4 SDRAM. RAM ini dirilis pada tahun 2014, namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015. Merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas miliknya Intel. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Kesimpulannya adalah RAM merupakan komponen krusial dalam komputasi yang bertugas sebagai tempat penyimpanan data, sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Penemuan RAM diinisiasi oleh Robert Bernard, dan Intel memproduksi RAM pertama kali pada tahun 1968, beberapa tahun sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Sejak itu, RAM telah mengalami berbagai inovasi dan peningkatan yang signifikan.